Ketika Yosua memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, Gunung Hermon menjadi salah satu wilayah yang ditaklukkan sebagai bagian dari perjanjian Tuhan kepada bangsa Israel. Penaklukan ini bukan hanya kemenangan geografis, tetapi juga simbol penghancuran kekuatan rohani bangsa-bangsa kafir yang menentang Tuhan. Gunung Hermon berada di perbatasan antara Israel, Suriah, dan Lebanon. Dengan ketinggian sekitar 2.814 meter di atas permukaan laut, puncaknya memberikan pengamatan strategis atas wilayah sekitarnya, termasuk dataran tinggi Golan. Wilayah ini memiliki nilai militer yang tinggi karena memungkinkan Israel untuk memantau pergerakan militer di Suriah dan Lebanon. Israel mendirikan pos pengamatan militer di Gunung Hermon sebagai bagian dari upaya pertahanan. Gunung Hermon, salah satu puncak tertinggi di kawasan timur, sering disebut dalam Alkitab sebagai bagian dari wilayah utara Tanah Perjanjian. Wilayah ini tidak hanya memiliki keindahan alam yang megah, tetapi juga menyimpan sejarah panjang sebagai tempat tinggal berbagai bangsa kafir sebelum bangsa Israel merebutnya. Bangsa-bangsa ini termasuk orang Kanaan, Hewi, Amori, Het, dan bangsa-bangsa lain yang menolak mengenal Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yosua 11 ayat 16-23 berkata, "Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu, pegunungan, seluruh tanah Negeb, seluruh tanah Goshen, daerah bukit, serta Araba Yordan, dan pegunungan Israel dengan tanah rendahnya, mulai dari pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir, sampai ke Baal Gad di lembah gunung Libanon, di kaki gunung Hermon. Semua rajanya ditangkapnya dan dibunuhnya. Lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu. Tidak ada satu kota pun yang mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel, selain daripada orang Hewi yang diam di Gibeon itu. Semuanya telah direbut mereka dengan berperang. Karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras, sehingga mereka berperang melawan orang Israel, supaya mereka ditumpas dan jangan dikasihani, tetapi dipunahkan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Pada waktu itu Yosua datang dan melenyapkan orang Enak dari pegunungan, dari Hebron, Debir dan Anab, dari seluruh pegunungan Yehuda dan dari seluruh pegunungan Israel. Mereka dan kota-kota mereka ditumpas oleh Yosua. Tidak ada lagi orang Enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel. Hanya di Gaza, di Gad, dan di Asdod masih ada yang tertinggal. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka, menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu, berhenti dari berperang. Kisah Yosua menunjukkan penggenapan janji Tuhan kepada bangsa Israel. Penaklukan wilayah termasuk Gunung Hermon adalah wujud ketaatan dan kesetiaan bangsa Israel terhadap perintah Tuhan. Ini juga menjadi simbol kemenangan iman atas kekuatan dunia yang menentang Allah. Dalam bacaan ini, kita melihat bahwa semua keberhasilan Yosua adalah karena Tuhan yang memimpin mereka. Tuhan mengeraskan hati bangsa-bangsa yang menolaknya untuk menunjukkan kuasa-Nya. Dalam hidup kita diingatkan bahwa kemenangan sejati hanya terjadi ketika kita berjalan dalam rencana Tuhan. Setelah semua perintah Tuhan dilakukan, bangsa Israel menikmati kedamaian. Hal ini mengajarkan bahwa ketaatan kepada Tuhan membawa kelegaan dan ketenangan, bahkan setelah perjuangan panjang. Yosua dan bangsa Israel memusnahkan bangsa-bangsa yang menyembah berhala. Dalam kehidupan kita, ini melambangkan panggilan untuk menghancurkan dosa, kebiasaan buruk, atau apapun yang menjadi berhala dan menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Wilayah yang direbut oleh Yosua adalah bagian dari janji Tuhan kepada Abraham. Kisah ini mengingatkan kita bahwa Tuhan setia pada setiap janjinya, meskipun terkadang penggenapannya membutuhkan waktu dan proses yang panjang. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk menyukai video ini, berkomentar, dan berlangganan saluran ini. Ini sangat membantu saya dalam menjangkau orang-orang baru di YouTube. Jadi gerakan kecil ini sangat penting dalam memperluas saluran ini. Tentu saja lakukan itu hanya jika Anda menyukai kontennya. Terima kasih juga atas komentar-komentar penyemangat yang Anda tinggalkan di video terakhir saya. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus.
Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan sore hari ini. Saya berdoa semoga saudara semua dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami mengucap syukur untuk penyertaan dan pimpinan-Mu sepanjang hari ini. Kami mengakui bahwa hanya oleh kuasa dan pertolongan-Mu kami dapat melalui semua hal dengan baik. Kami bersyukur atas setiap kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk menikmati hidup ini. Saat ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu, siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Kami mohon agar Engkau mengurapi kami, membuka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti dan sungguh-sungguh mentaati apa yang menjadi kehendak-Mu. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar firman-Mu menuntun kami dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, melalui kisah Yosua dan bangsa Israel, kita diingatkan bahwa Allah adalah Tuhan yang setia pada janjinya. Setiap kemenangan yang diperoleh Yosua bukanlah hasil kekuatan manusia, melainkan wujud penyertaan Tuhan atas umat-Nya yang taat. Dari sini, kita belajar bahwa ketaatan penuh kepada Tuhan membawa kita pada kemenangan yang sejati, meskipun perjuangan seringkali membutuhkan waktu dan pengorbanan. Kita juga melihat bahwa Tuhan bekerja dengan caranya yang sempurna. Dia mengeraskan hati bangsa-bangsa yang menentangnya, bukan untuk membinasakan tanpa tujuan, tetapi untuk menunjukkan kuasa-Nya dan meneguhkan iman bangsa Israel. Dalam kehidupan kita, ini menjadi pengingat bahwa segala sesuatu yang terjadi berada dalam kendali Tuhan. Bahkan pergumulan atau tantangan yang kita hadapi pun bisa menjadi alat Tuhan untuk membawa kita lebih dekat kepada-Nya dan menyatakan kemuliaan-Nya. Selain itu, kisah ini mengajarkan bahwa berkat dan damai sejahtera adalah buah dari ketaatan. Setelah bangsa Israel mengikuti semua perintah Tuhan, mereka menikmati kedamaian di tanah yang dijanjikan. Ini menjadi teladan bagi kita untuk terus berjalan dalam jalan Tuhan, karena hanya melalui Dia kita dapat menemukan kelegaan sejati di tengah dunia yang penuh pergolakan. Saudara-saudari, kisah penaklukan ini juga melambangkan panggilan bagi kita untuk menaklukkan hal-hal dalam hidup kita yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Berhala-berhala dalam bentuk dosa, kebiasaan buruk, atau keinginan duniawi harus kita musnahkan dengan kuasa Tuhan. Hanya dengan membersihkan hati dari hal-hal ini, kita dapat mengalami hubungan yang lebih dekat dengan Allah dan menikmati berkat-Nya secara penuh. Akhirnya, mari kita terus mengingat bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Seperti Dia setia kepada Abraham dan bangsa Israel, Dia juga setia kepada kita. Meskipun terkadang kita merasa perjalanan hidup ini penuh tantangan dan penggenapan janji-Nya terasa lama, percayalah bahwa waktu Tuhan selalu yang terbaik. Dia tidak pernah lalai dalam memenuhi firman-Nya kepada umat-Nya yang setia. Kiranya kita semua semakin teguh dalam iman, semakin giat dalam ketaatan, dan semakin penuh pengharapan dalam menantikan penggenapan janji Tuhan. Semoga damai sejahtera dan kasih Tuhan senantiasa menyertai kita dalam setiap langkah hidup ini. Sebelum kita mengakhiri renungan firman Tuhan, mari kita berdoa Bapa Surgawi yang penuh kasih. Kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur atas kesempatan yang Engkau berikan untuk merenungkan firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan, karena melalui sabda-Mu kami diperbaharui, disegarkan, dan diberdayakan untuk terus berjalan dalam jalan yang benar. Engkau adalah sumber kehidupan kami, dan hanya dengan pertolongan-Mu kami dapat bertumbuh dalam iman dan kasih. Kami bersyukur, karena melalui renungan hari ini, kami kembali diingatkan akan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang penuh kuasa. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa hidup kami tanpa Engkau adalah kosong dan hampa. Oleh karena itu kami berdoa agar firman-Mu yang telah kami dengar dapat tertanam dengan kuat di dalam hati kami, dan menjadi pelita yang menerangi langkah kami setiap hari. Semoga kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku firman yang setia, yang menghidupi segala ajaran-Mu dalam tindakan dan perkataan. Tuhan, kami menyadari bahwa tanpa kasih dan pertolongan-Mu, kami tidak mampu berbuat apa-apa. Kami berdoa agar Engkau terus menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu,
yang akan mengingatkan kami akan segala kebenaran dan memberikan kekuatan untuk melakukannya. Dalam setiap tantangan hidup, ajar kami untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi selalu bersandar pada tangan-Mu yang kuat dan penuh kasih. Ampuni kami, Tuhan, apabila kami telah gagal dalam menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami atas dosa dan kelalaian kami, dan beri kami hati yang penuh kerendahan untuk senantiasa berbalik kepadamu. Kami ingin hidup dalam pertobatan sejati, memperbaharui pikiran dan sikap kami agar lebih serupa dengan Kristus. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan, baik dalam kesehatan, pekerjaan, keluarga, maupun dalam kehidupan rohani mereka. Tuhan, Engkau tahu setiap kebutuhan dan penderitaan mereka. Kami memohon agar Engkau menguatkan mereka, memberikan penghiburan, dan menuntun mereka keluar dari setiap kesulitan. Semoga mereka merasakan kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah gembala yang baik, yang akan memimpin kami menuju padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Kami menyerahkan setiap langkah hidup kami kepadamu, dan kami percaya bahwa Engkau akan menyertai kami, memberi kami damai sejahtera, dan menuntun kami pada kemenangan yang Engkau sediakan. Kami berdoa semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah memberikan hidupnya bagi kami, dan yang terus menyertai kami sampai selama-lamanya. Amin.